Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Natalia Devi, Ilyas Hasbullah, Angelika Revani, Muhammad Rashid Ridho, Diandra Hudri Ruskan, dan saya sendiri Datuk Ilhan Marsha Samsura. Di sini kami akan membahas mengenai kasus memahami tren kreativitas komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu situation analysis. Adalah situasi yang terdapat dalam kasus tersebut akan dibacakan oleh Diandra. Yang pertama, Gojek di media sosial yang diindikasikan mendukung LGBT. Yang kedua, postingan Gojek yang mengandung dukungan terhadap LGBT kemudian menuai respon negatif dari masyarakat Indonesia hingga sejumlah masyarakat memposting tulisan bertajuk #uninstall Gojek sebagai bentuk kekecewaan. Yang ketiga, kemudian Gojek juga membuat kampanye diskon dengan menampilkan visual serupa dengan bentuk seolah-olah kampanye politik sejumlah tokoh yang sedang mencari dukungan masyarakat. Yang keempat, strategi pemasaran reading the moment tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus disesuaikan dengan kondisi negara dan jangan sampai menyinggung hal yang sensitif. Kemudian akan dibacakan oleh Ilyas Hasbullah. Yang kelima, salah satu cuitan dari bos kepala menyinggung sehingga masyarakat membutuhkan sebagai khususnya untuk juga KPI dengan menaikkan peringatan berat untuk 11 stasiun TV yang menaikkan iklan di Shopee yang dianggap tidak pantas. Yang kedelapan, Starbucks membuat kampanye Rise Together dengan niat untuk menangani hubungan antar ras dengan unggahan percakapan hingga tindakan di sekitar ras. Namun, tersebut mendapatkan respon negatif dari para wartawan dan pengguna medsos. Selanjutnya yaitu problem analisis, yaitu masalah yang terdapat dalam kasus tersebut. Akan dibacakan oleh Muhammad Rashid Ridho. Beberapa perusahaan besar, yaitu Gojek, Bukalapak, Starbucks, dan Shopee, diduga melakukan pemasaran berupa promosi dan publikasi konten yang tidak sejalan dengan norma dan peraturan yang ada. Gojek diduga mendukung LGBT karena mengklaim bahwa Gojek menerima beragam latar karyawan termasuk LGBT, di mana Gojek mengakui bahwa mereka memiliki sekitar 30 karyawan LGBT. Meskipun sudah menerima respon negatif dari masyarakat, Gojek juga membuat kampanye diskon yang diduga menganggap remeh pesta demokrasi dengan memposting iklan berupa seorang politikus yang sedang mencari dukungan, sehingga masyarakat mengutarakan kecewaan dengan tagar #uninstall Gojek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natalia Devi. Bukalapak juga mengalami masalah yang sama karena salah satu cuitan dari bos Bukalapak yang menyinggung presiden baru sehingga mengakibatkan masyarakat menunjukkan kekecewaan dengan tagar #uninstall Bukalapak. Shopee juga diduga menyalahi norma yang ada karena adanya iklan yang dianggap tidak pantas dan tidak mendidik khususnya bagi anak-anak karena menampilkan adegan yang dianggap seronok hingga akhirnya pihak KPI memberikan peringatan kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut. Starbucks juga pernah terkena masalah dengan kampanye Rise Together dengan niat awal untuk menangani hubungan antara Amerika dengan mengunggah percakapan, kasih sayang, dan tindakan di sekitar ras. Namun hal tersebut ternyata mendapat sambutan negatif dari para wartawan dan pengguna medsos. Selanjutnya yaitu ada decision analysis, yaitu merupakan pilihan solusi untuk kasus tersebut. Yang pertama, perusahaan harus peka terhadap hal yang ada di tempat mereka memasarkan. Dalam memasarkan, sudah seharusnya perusahaan memahami pasar yang ada, sehingga dalam berpromosi yang dibuat menarik juga tidak menyalahi hal-hal seperti norma dan budaya, serta aturan yang berlaku. Kedua, manajemen perusahaan yang berisi orang asing juga harus dibimbing oleh partner lokal.
Karyawan yang berasal dari luar negara mungkin bisa membawa ilmu baru bagi perusahaan. Namun, sudah dipastikan bahwa karyawan yang berasal dari lingkungan sekitar memiliki pemahaman yang lebih terhadap norma dan budaya, aturan, serta situasi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan etika pemasaran. Pemerintah juga harus lebih teliti dalam menyikapi konten pemasaran dari perusahaan, agar tidak menyebabkan timbulnya masalah yang dapat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat dan perusahaan. Dan yang terakhir, ada potential problem analysis, yaitu merupakan simpulan dari solusi dalam kasus tersebut yang akan dibacakan oleh Angelica Revani. Perusahaan diharapkan bisa peka dan mengerti akan norma budaya, peraturan, serta situasi yang sedang terjadi dan hal-hal sensitif yang ada di lingkungan tempat mereka memasarkan agar promosi dan pemasaran tersebut juga dapat mencapai target dan tujuan, dan agar tidak mendapatkan respon yang buruk hingga merendahkan citra perusahaan. Bagi perusahaan dan karyawan yang berasal dari mancanegara juga, sebaiknya tetap mendapatkan partner atau bimbingan dari karyawan yang berasal dari lingkungan sekitar atau karyawan lokal, karena dapat dipastikan bahwa karyawan yang juga masyarakat sekitar memahami norma budaya dan aturan serta situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dan cepatan dalam memantau konten-konten pemasaran yang ada agar dapat mencegah terjadinya kontroversi yang bisa merugikan banyak pihak. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.